Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu dosen, Ibu Lilik Herawati MPD, selaku dosen pengampu dari mata kuliah praktek mengajar otentik atau PLP. Nah, di sini adalah saya akan mempraktekkan video pembelajaran, namun mohon maaf sebelumnya, mohon dimaafkan dan mohon izin saya akhir-akhir bulan-bulan ini dan minggu-minggu ini banyak kegiatan sekali dengan keluarga, jadi mungkin saya banyak izin juga ke sekolah, namun izinkan saya juga untuk menggantikan tugas praktik ini melalui video pembelajaran yang saya lakukan, yaitu presentasinya, dan saya akan membacakan perihal alur-alur kegiatannya sesuai dengan modul ajar dari tugas sebelumnya, membuat modul ajar dari yang dimana materinya yaitu materi istighfar untuk kelas 6. Dari materi tersebut saya ambil tujuan pembelajarannya yang pertama yaitu menerima kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui istighfar, menunjukkan sikap rendah hati dan pemaaf sebagai wujud implementasi istighfar. Yang ketiga, memahami makna dan ketentuan istighfar. Dan yang terakhir yaitu mengkomunikasikan arti dan hikmah dari istighfar. Nah, dari materi yang telah dari tujuan pembelajaran yang telah saya bacakan tersebut adalah dari modul ajar. Nah, dari beberapa kegiatan yang akan saya lakukan kepada siswa, yang pertama memberikan salam seperti biasa. Jadi saya akan langsung mempraktikkan alur dari kegiatan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Baik, alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, agar kita menjadi semangat pagi dalam belajar, maka kita buat slogan atau semangat dalam belajar ini. Ketika Bapak bilang semangat pagi, maka bilang semangat, semangat, semangat belajar. Seperti itu. Baik, langsung saja setelah dari memotivasi siswa, Bapak akan mengabsensi kehadiran untuk kegiatan kali ini. Setelah menyampaikan absensi, saya langsung menginformasikan beberapa materi yang akan saya sampaikan, yaitu dari tujuan pembelajaran yang telah saya bacakan tadi. Baik, langsung saja dari materi yang akan saya laksanakan atau yang saya belajarkan, yaitu perihal tentang pengertian istighfar. Istighfar yaitu berasal dari bahasa Arab, yaitu ghafar, yang artinya meminta ampun. Istighfar ini adalah ucapan dan permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dosa dan kesalahan yang telah dilakukan, baik sengaja maupun tidak disengaja. Bacaan istighfar ini sangat mudah untuk dihafal, yaitu dari kalimat istighfar yaitu astagfirullahaladzim, yang artinya aku memohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Ada juga sayyidul istighfar, yaitu istighfar yang paling utama, yang dimana bacanya yaitu Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika ma astata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, yang artinya ya Allah, Engkau adalah Tuhanku, tidak ada Tuhan selain Engkau. Engkau telah menciptakanku dan aku adalah hambamu. Aku akan setia pada janji-janjimu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan perbuatanku. Aku mengakui nikmatmu kepadaku dan aku mengakui dosaku. Maka ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau lah ya Rob. Seperti itu. Selanjutnya yaitu adalah keutamaan istighfar. Keutamaannya yang pertama, diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mendapatkan ketenangan hati dan kedamaian jiwa, mendapatkan rezeki yang luas dan berkah, dan menjadikan pribadi yang lebih baik dan dicintai oleh Allah. Nah, contoh perilaku istighfar dalam kehidupan sehari-hari.
mengucapkan istighfar dengan menyadari setelah berbuat dosa. Kita telah berbuat dosa atau berbuat kesalahan, ucapanlah astagfirullahaladzim, dan harus bertobat dan menyesali apa yang telah kita lakukan, perlakuan yang salah tersebut gitu. Jangan sekali-kali untuk mengulanginya lagi, seperti tobat sambal. Tobat sambal itu ketika mencoba pedas, dicoba lagi dan coba lagi, udah tahu pedas, udah tahu dosa gitu, terus menerus dicoba lagi. Tidak seperti itu, tapi harus disesali dan taubat, tidak mengulanginya lagi, dan kita ingin berbuat sebaik mungkin gitu. Dan selanjutnya yaitu perihal tentang luasnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ini adalah mempunyai sifat Al-Ghaffar dan Al-Ghafur, yang dimana yaitu maha pengampun dan maha luas ampunannya. Allah mempunyai atau mengampuni semua dosa, sekecil maupun sebesar apapun, selama hambanya bertobat dengan sungguh-sungguh. Dalil ini sesuai dengan Quran surat Az-Zumar ayat 53, yang artinya, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri sendiri, janganlah engkau berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosamu, dosa-dosa semuanya. Nah, tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni asalkan disertai tobat dan istighfar yang dengan sungguh-sungguh. Allah lebih mencintai hambanya yang bertobat daripada orang yang kehilangan untanya lalu menemukannya kembali. Gitu. Itu sebagai analoginya gitu. Nah, setelah dari luasnya ampunan Allah, ada hikmah dari istighfar atau dari manfaat dan kebaikan dari istighfar itu sendiri. Istighfar bukan hanya memohon ampun, tetapi membawa banyak kebaikan dalam kehidupan. Yang pertama yaitu dosa kita diampuni, membuat hati bersih dan ringan dari beban dosa. Mendekatkan diri kepada Allah, membuat kita lebih sadar dan takut berbuat dosa lagi. Mendatangkan ketenangan hati, membuat kita lebih sadar, menarik rezeki dan keberkahan. Ini sesuai dengan Quran surat An-Nur ayat 10 sampai 12, yang dimana di sini artinya, maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan yang lebat kepadamu dan memperbanyak harta dan anak-anak. Selanjutnya yaitu menghapus kesalahan dan keburukan. Dan yang terakhir yaitu mendapatkan pertolongan Allah. Nah, dari materi-materi yang telah saya sampaikan sesuai dengan modul ajar, saya menyimpulkan dan mengevaluasi bahwa istighfar ini adalah kalimat-kalimat thayyibah, kalimat baik, kalimat-kalimat yang harus kita lakukan sebagai bukti kita sebagai hamba. Karena tidak lain dan tidak bukan, kita hidup di dunia ini pasti berbuat dosa atau berbuat kesalahan. Maka perbanyaklah istighfar, karena semoga apa yang kita perbuat salah itu semoga selalu diampuni dan mendapatkan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, demikian mungkin itu saja perihal presentasi atau pengganti dari video pembelajaran. Mohon maaf atas segala kehilapan dan bila ada salah-salah kata yang mungkin kurang baik ataupun yang tidak sesuai dengan ajaran-ajaran Islam, mohon maaf selebihnya, dan saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.